Salam saudaraku semuanya, dimanapun kita berada, dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat siang, salam toleransi untuk rekan-rekan yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin state ya, Pendi seorang murtadin ya. Dalam kesempatan yang baik ini Pendi menjelaskan kenapa orang seberang menyebut kita kafir. Mungkin ini salah satu ayat yang menyebabkan mereka menyebut kita kafir. Dan Pendi membaca surat Al-Maidah ayat 51. Ya, setelah dia merenungkan, dia memutuskan ini rupanya penyebab salah satu mereka atau orang-orang Islam lah gitu kan yang mengatakan orang Nasrani, Yahudi itu kafir. Ya, saudaraku, Fendi khususnya ya dan umat saudara kita umat Nasrani bahwa apa yang Fendi baca itu tidak sesuai dengan apa yang dia ungkapkan. Surah Al-Maidah ayat 51 itu larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia, sebagai pemimpin dengan berbagai alasan. Di antaranya akan melemahkan iman, ketakwaan, dan perilaku amal soleh. Itu larangan Allah untuk menjadikan teman setia dan menjadikan pemimpin bagi umat Islam. Itu intinya. Sementara Fendi menyebutkan orang seberang, katanya orang Islam menyebut orang kafir. Yang menyebut kafir untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu bagi orang yang menentang ajaran Allah. Ketahuilah kafir itu lawan katanya iman. Ya percaya, tidak percaya ya kafir. Nah, kafir lebih kurang artinya menutup diri, menghindari, mengingkari, menyombongkan diri, menolak. Nah, itu makna dari kafir, ya. Menyimpang dari kehendak Allah itu semuanya disebut kafir. Di dalam Al-Quran lebih kurang 525 kali disebut kafir dalam konteks yang berbeda. Tidak sama halnya dengan apa yang Pendi ungkapkan tadi. Salah sasaran. Maaf Pendi ya, bacalah Al-Quran itu dengan benar. Ya, ambil pelajaran. Bukan serta-merta mentafsirkan sesuai dengan kehendak perut Anda gitu kan. Ya, Fendi ya sebagaimana Fendi mengatakan dengan bangganya mantan muslim. Ingat bahwa Allah SWT memberi peringatan kepada orang-orang yang membatalkan syahadatnya. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa murtad mencari agama selain Islam dan mati dia dalam keadaan kafir, maka dialah orang yang sia-sia hidupnya. Sia-sialah amalnya dunia dan akhirat dan mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Nauzubillah, ini peringatan bagi kaum murtadin yang begitu dengan bangga ya, malah berkhotbah seperti Pendi ini ya. Ya, kata-kata kafir itu banyak sekali dalam Al-Quran. Di antaranya karena mengingkari apa kehendak Allah. Contoh, Isa putra Maryam itu diutus oleh Allah untuk meneruskan ajaran Musa alaihissalam. Diberikan Injil yang berupa petunjuk dan cahaya kebenaran serta pengajaran dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita tidak mengikuti apa yang ada di dalam Injil menurut kehendak Allah, yakni agar menyerukan, agar beriman kepada Allah, agar menyembah hanya kepada Allah, hanya beribadah dan berdoa kepada Allah, maka di lain hal menjadikan Isa putra Maryam itu sebagai Tuhan itu sendiri. Ini yang disebut kafir ya. Di dalam ayat
46, Al-Maidah dan 47-nya. Di dalam surah Al-Maidah ayat 47-nya, wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Hendaklah pengikut Injil mengikuti petunjuk dan segala perkara sesuai dengan kehendak Allah, sesuai apa yang ditentukan oleh Allah. Barang siapa menyimpang, maka mereka sesungguhnya orang-orang fasik alias kafir. Wa ammal lazina pasaku pamakwa khunnar. Barang siapa menyimpang, kufur, fasik, maka sesungguhnya mereka akan menjadi penghuni neraka. Jadi kata-kata kafir itu bukan kami yang mengatakan, Allah SWT. Dan ini harus disampaikan. Ya, Fendi ya. Ketahuilah, Yesus Kristus mengajarkan di dalam hukum firman Allah atau 10 hukum Taurat. Baca di dalam Bible. Apa yang dikatakan Allah kepada Musa alaihissalam. Apa yang disampaikan Yesus Kristus kepada pengikutnya untuk Bani Israel. Untuk menyembah Allah. Nah, Fendi menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Ini yang disebut kafir. Mohon maaf saudaraku ya. Ya. Karena Allah SWT berfirman, Anda mengingkari ajaran Musa alaihissalam, hukum Taurat, dan apa yang disampaikan dan diajarkan oleh Yesus Kristus itu sendiri. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Sungguh kafirlah kata Allah. Nah, lagi-lagi kafir ya. Siapa yang mengatakan Allah, bukan orang muslim Islam. Orang Islam hanya menyampaikan, ya. Pahami itu, Pendi, ya. Itu hasad ya, adu domba yang Anda sampaikan itu. Allah yang berfirman, ya. Kafirlah orang-orang yang mengatakan Allah itu Al-Masih itu sendiri atau Yesus itu sendiri. Wa qala masihu ya bani Israil bunullah rabbi wa rabbukum. Sementara Al-Masih atau Yesus Kristus itu sendiri mengatakan, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhan kita. Innahu mayusrik billahi faqad haramallahu alaihi jannah. Barang siapa sesungguhnya menyembah selain Allah, diharamkan surga. Ingat ini, kata-kata ini ya. Ini bukan kata-kata dari siapa kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Diharamkan surga, men. Apa yang Anda sembah? Diharamkan surga. Wa ma'wahun nar, dan akan menjadi penghuni neraka. Mohon maaf ya, salam toleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.